Sean, lo tuh tiap tampil lo pakai topeng badut dan hampir semua orang ngeliatin lo. Kayaknya enggak deh. Nggak boleh cuman lo doang yang jadi center of attention dari band ini. Hai guys, ngapain? Gimana kabar lo? Semoga lo sehat dan keren selalu ya. Selamat datang di Misteri Musik Malam Minggu di Dunia Dalam Bertika. Segmen ini adalah tempat di mana gue meluapkan sekaligus mencari tahu segala kekepoan gue terkait dengan misteri yang ada di dunia musik. Nah, kali ini gue mau ngebahas secara singkat aja, nggak usah panjang-panjang, awal mulanya band dari Iowa, bener banget Slipknot, kenapa mereka menggunakan topeng saat manggung. Hah? Udah tahu? Masa sih? Kuilang gak usah lama-lama lagi, kita langsung bahas aja ada apa sih di balik makna dari topengnya Slipknot. Oke, jadi kalau misalnya lo kayak gue ya suka ngeliat karakter dari beberapa band di dunia ini, kayak nggak cuma Slipknot sebenarnya yang menggunakan topeng, apalagi pakai face painting saat mereka manggung. Tapi karena ini kayak bisa dibilang udah lebih dari 20 tahun, topeng itu ngelekat banget ya sama band Slipknot ini. Akhirnya mau nggak mau, topeng bisa dibilang sebagai suatu identitas atau elemen penting dari mereka sendiri. Nah, gue bisa bilang ya, kalau topeng-topeng dari Slipknot ini memang bisa dibilang kayak mengerikan, ya gak sih? Dan bisa dibilang bahwa topeng-topeng yang digunakan oleh para personil Slipknot saat mereka manggung ini merupakan representasi dari genre musik mereka dan bahkan sampai memberikan makna yang ada di balik lirik-lirik lagu mereka. Dan mungkin kalau misalnya lo perhatiin, lo juga agak notice ya, kalau di setiap personil Slipknot ini menggunakan topeng yang berbeda-beda dan tentu aja semuanya punya karakter sendiri. Dan tahu nggak kalau ternyata semua topeng yang digunakan personil Slipknot adalah pilihan mereka sendiri yang mereka pilih berdasarkan dari sisi gelap mereka yang hampir semua orang nggak tahu. Jadi sebenarnya gimana sih awal mulainya banget kenapa band Slipknot ini menggunakan topeng? Jadi sebelum terbentuknya band Slipknot, tentu aja kalian tahu two foundersnya atau dua orang foundersnya, Anders Colsafny dan Sean Crahan, bertemu di era tahun 90-an. Dan gak cuman bertemu, tapi ternyata mereka akhirnya berteman karena mereka ketemu di gig metal di suatu daerah di Iowa. Dan keduanya ini kenapa bisa berteman? Karena di saat mereka lagi ketemu di gig, itu kan biasa kayak kita nyapa-nyapa atau ya kayak gue sering lihat lo nih gitu kan, jadi kayak ngobrol gitu. Nah, pas lagi ngobrol, ternyata Anders dan Sean memiliki kesamaan di mana mereka sama-sama suka bermain game dengan karakter yang menjadi tokoh utama di game itu adalah seorang werewolf atau manusia serigala. Judulnya Werewolf the Apocalypse. Sebenarnya ini game kayak mirip-mirip sama Dungeons and Dragons kalau misalnya lo main pada zaman dulu. Tapi sebenarnya di Werewolf the Apocalypse ini bisa dibilang lebih sadis ya. Dan kayak karakter lo sebagai werewolf di situ tuh kayak real banget gitu. Dan game Werewolf ini tentu aja temanya adalah horor, dimana karakter utamanya selain dari werewolf tentu aja lawannya yaitu vampire. Nah, ternyata apa sih yang menarik dari game ini sampai-sampai bikin Anders dan Sean sampai akrab banget dan ngerasa kayak game ini mereka banget? Karena di situ mereka sepakat bahwa dalam karakter di Werewolf the Apocalypse ini, kita sebagai gamernya, kita sebagai pemainnya, itu bisa menjadi sosok yang sangat keji, sangat sadis, dan bisa menjadi karakter lain dari sehari-harinya kita dilihat sama orang. Jadi maksudnya kayak kita bisa menunjukkan sisi gelap kita tanpa orang tahu kalau itu kita, karena kita sedang menjadi karakter yang lain. Paham kan? Di salah satu buku yang berjudul Slipknot, All Hope Is Gone, yang ditulis oleh Joel McIver, di situ Anders mengatakan bahwa the attraction was able to play a different person, to be able to do something different, and this was the founding of Slipknot. That was it, right there. Di sini maksud Anders adalah dimana kita sebagai seorang yang punya karakter ini bisa memainkan karakter lain dalam diri kita sendiri yang orang lain tuh nggak tahu. Dan kita bisa ngelakuin hal yang berbeda dari yang biasa kita lakuin.
Dan itulah cikal bakal dari Slipknot itu sendiri. Maksudnya dari lirik-lirik musiknya, cara perform mereka di atas panggung, itu semua adalah sisi lain dari para personil Slipknot yang pengen ditunjukin ke orang-orang. Oke, singkat cerita, akhirnya band Slipknot ini terbentuk ya. Dan mau nggak mau, pembentukan karakter, atau sebenarnya bukan bentuk karakter ya, tapi kayak berani menunjukkan karakter ini menjadi elemen yang sangat penting dalam performa band Slipknot. Jadi sebenarnya itu kelihatan banget kalau misalnya lo flashback ke tanggal 4 Desember 1995, di mana di situ Slipknot pertama kali muncul ya di gig music metal. Di situ kelihatan banget aksi panggung mereka itu bener-bener all out, yang dimana Anders sendiri mengaku bahwa pada saat gig pertama itu mereka sedang mengeluarkan perasaan yang benar-benar mereka rasakan di saat mereka sedang memainkan karakter mereka dari sisi gelap mereka di atas panggung. Dan di gig itu, si Anders bilang kalau pada saat manggung itu dia lagi berubah menjadi seekor binatang. Dan menurut dia, pada saat tampil itu dengan topeng yang dia pakai, itu adalah gambaran binatang dengan sisi gelap dia sendiri yang paling cocok pada saat dia tampil di atas panggung. Jadi sebenarnya intinya banget dari penggunaan topeng yang dilakukan oleh Anders dan kawan-kawan ini adalah kita itu bisa menjadi apapun, apa aja, terserah kita saat kita memutuskan kalau itulah yang pengen kita liatin ke orang lain. Kalau lo suka merhatiin, pasti lo tahu kalau Shawn itu pakai topeng badut ya pertama-tama. Nah itu ceritanya tuh gini. Gue lupa tepatnya tanggal berapa, tapi itu di bulan Januari 1996, dimana pada satu hari, ini Shawn tuh kayak udah tahu banget kan, gue kayak pengen jadi karakter apa ya gitu. Sampai akhirnya suatu hari, dia turun ke basement rumahnya dia sendiri, dan dia ngelihat ada tumpukan kardus, dan di situ dia ubek-ubek semua kardus tentang masa lalunya dia. Sampai akhirnya di situ dia menemukan satu topeng badut yang dia inget kayaknya ini udah 10 tahun deh umurnya. Dan saat itu juga dia pakai topeng itu, dan kebetulan malamnya ini Slipknot lagi mau latihan, dipakailah sama Shawn pada malam itu. Nah pada saat itu kan sebenarnya si Shawn tuh ngegunain topengnya pada saat lagi jamming session kan, lagi latihan jamming gitu. Dan ternyata keterusan nggak cuman ngepas jamming session, ternyata saat lagi manggung akustik dimanapun Slipknot berada, si Shawn pakai topeng itu terus. Sampai-sampai ini membuat para personilnya ngerasa Shawn kok nyaman banget ya menggunakan topeng saat lagi ngeband. Emang nggak keringetan, emang nggak panas, tapi dia kayak seems enjoy to use it gitu, kayak kok kayak dia nyaman banget gitu. Dan sampai akhirnya, ini adalah cikal bakal dimana akhirnya mereka semua memutuskan untuk menggunakan topeng. Mereka tuh kesel banget ngeliat Shawn kayak, Shawn, lo tuh tiap tampil lo pakai topeng badut, dan hampir semua orang ngeliatin lo. Kayaknya enggak deh, nggak boleh cuman lo doang yang jadi center of attention dari band ini, gitu. Awalnya tuh kayak gitu. Dan sebenarnya awalnya kayak lo copot dong itu topengnya gitu, kayak lo nggak bisa, masa semua orang pada ngeliatin lo doang kayak gitu kan. Tapi ternyata Shawn tuh keras kepala banget dan dia bilang kayak no fucking way, nggak bakalan gue lepas. I don't care what you think, gue nggak peduli lo mikir apa. This is who I am, this is what I'm gonna do, kata Shawn ke teman-teman yang lain. Kayak suka-suka gue, nggak mau, gue mau pakai topeng ini, gue ngerasa ini adalah gue gitu, dengan karakter yang pengen gue tonjolin saat gue lagi ngeband ya ini gitu. Dan karena Anders dan Shawn sudah memutuskan untuk menggunakan topeng duluan, akhirnya mau nggak mau personil lainnya kayak oke, seru juga pakai topeng dan kita bisa milih kita jadi siapa sih saat kita lagi di atas panggung. Dan akhirnya semua band setuju kalau mereka memutuskan untuk menggunakan topeng sesuai dengan karakter mereka sendiri, tentu aja yang mereka pilih sendiri ya, nggak diatur sama manajemen manapun gitu. Jadi kalau misalnya lo ngelihat band Slipknot manggung dan lo lihat para personilnya pakai topeng, nah itulah karakter yang mereka pengen lo ngelihat mereka sebagai siapa dan apa. Tentu aja dari keseluruhan topeng yang mereka gunakan adalah representasi dari musik dan juga lirik mereka sendiri. Oke deh, segitu dulu buat episode kali ini. Semoga dapat menghibur kalian di malam minggu yang mungkin gak kemana-mana atau mungkin sudah mulai berani keluar ya. Jangan lupa ya, protokol kesehatannya dijaga. Anyway, kalau lo punya kritik dan saran, gue selalu terbuka
Untuk mendapatkan itu semua, boleh lewat komen di bawah atau melalui direct message gue di Instagram @_timotanantia. Thank you for watching sampai habis. See you and bye!